Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayuhal muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan. Sekarang mungkin dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba memberikan pertanyaan lagi, soalnya mungkin agak sedikit jenuh juga kalau nggak ada kayak semacam ulangan dulu gitu ya. Nah, sebelumnya untuk para santriin wasantriah atau para orang tua yang ingin memondokkan anaknya, silahkan pondokan ke Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan. Di situ ada MTS NU Tegal Pelem, tinggal nanyain, yang mana pesantrennya yang dipimpin oleh Haji Siti Maria Susilawati Insinyur dan Haji Muhammad SAG MM. Nah, tinggal tanyain ya itu. Insya Allah Pak udah pada tahu ya. Tinggal datang nanti ke pondok pesantren Manbaul Hasanah. Di situ ada sekolahnya MTS sama SMK ya kalian. Nah, pertanyaannya yang jadi pertanyaannya ini kitabnya I'anatul Thalibin ya. Di dalam I'anatul Thalibin bab fikih disebutkan wabihi yulgoju payukolu. Jadi maksudnya tuh ada tebak-tebakan. Di sini tuh ada tebak-tebakan gitu. Junubun in gomasa pimain tahurin alpa marotin biniyati rofil jinabah. Itu ada seseorang yang lagi junub, maksudnya tuh gitu. Terus in gomasa dia tuh berenang gitu, langsung berendam gitu ya. Pimain tahurin di dalam air yang suci ya. Alpa marotin 1000 kali. Berenangnya bayangin 1000 kali. Biniyati rafil jinabah, dengan niat menghilangkan junubnya, mandi junubnya, mandi wajibnya. Dia tuh niatnya seperti itu. Walaisa bibadanihi maniin disiyun, dan di badannya itu tidak ada sesuatu pun yang menghalangi untuk datangnya air ke badannya, tuh nggak ada sama sekali. Walam yathar, dan dia tidak dihukumi suci. Nah, aneh kan? Nah, gitu. Jadi sebelumnya kan yang kita tahu tuh kalau kita mandi misalkan kita punya mandi wajib ya, junub. Mandi kita tuh terus niat membuang mandi junub, mandi wajib, niat kita tuh mandi terus gebrus sambil rata semua kan. Itu kalau misalkan udah rata semua kan itu udah suci ya udah suci kan gitu. Di sininya nggak ada yang halangin, nggak ada apa gitu, nggak ada, suci kan, suci. Nah, sementara yang di sini terus kalau misalkan nih begini, mandinya nggak pakai gayung misalkan, terus kita tuh niat ketika berenang misalkan ada kebetulan ke Icakan misalkan, kita tuh berenang kita tuh, terus pas waktu itu kita tuh habis sama istri tuh, nah gitu, belum kebetulan mainnya siang lagi pagi misalkan ya. Terus kita tuh berenang ke kolam renang misalkan, terus kita ikut berenang, terus kita tuh niat di dalam hati tuh kan, niat mah kan nggak tahu ya, nggak ada yang tahu kecuali kalau diucapin, mungkin ada yang ngedengar gitu kan. Tapi kalau niatnya di dalam hati kan itu udah jadi itu tuh kan ya, jadi. Terus kita ke air langsung berenang gitu kan. Nah, itu kan kalau misalkan udah beres berenangnya, kita cabut misalkan, itu kan udah udah suci. Nah, sementara yang di sini disebutkan itu nggak suci. Kenapa? Padahal bukan cuma 100 kali atau 90 kali atau 200 kali, enggak, 1000 kali. Bayangkan 1000 kali di sini sebut, tapi tetap nggak dihukumi suci. Padahal dia tuh udah niat gitu, mau menghilangkan hadas besar, tapi di sini nggak dihukumin, dia tuh nggak suci. Nah, itu kenapa? Coba ya, silahkan para jago-jago ilmu fikih silahkan komen di sini. Terus jangan lupa untuk di subscribe itu tombol merahnya ya,
nggak rugi kok, nggak rugi, nggak ada rugi, ya malah mau untung. Sebab apa? Dengan mensubscribe itu kita udah udah termasuk idkhalus surur, menyenangkan hati seseorang gitu. Kalau misalkan kita udah menyenangkan hati seseorang, otomatis kita tuh mulia, ya kan? Gitu. Jadi subscribe ya, subscribe, terus share, komen, dan juga like. Oh iya, satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa melihat video-video selanjutnya gitu, dan supaya bisa melihat jawaban-jawaban orang yang ahli-ahli fikih nih gitu atas pertanyaan saya. Ini pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa orang yang punya hadas besar, terus dia tuh berenang 1000 kali, berenangnya tuh nggak tanggung-tanggung 1000 kali, terus di badannya tuh tidak ada apa-apa, terus berenangnya tuh niat menghilangkan hadas besar. Nah setelah beres itu semua itu tidak dihukumi suci, itu kenapa gitu ya? Kenapa nggak dihukumi suci gitu? Padahal berenangnya tuh udah berapa kali, wah 1000 disebutkan di sini. Kenapa? Nah gitu, yang jadi pertanyaan itu kenapa? Insya Allah kalau sayanya mampu, insya Allah ada door prize ya gitu, bila ada yang bisa menjawab. Dah cukupkan sekian. Bagi para tulabah dimanapun Anda berada yang ingin mondok di pondok pesantren Manbaul Hasanah, silahkan datang ke pondok pesantren Manbaul Hasanah. Nanti di sana kita bisa mondok, bisa ngaji apa aja. Ini kitabnya I'anatul Thalibin tuh boleh ya. Ini juznya juz ke-1 sebenarnya ada 4 semuanya tuh, segede gini semua, segede gini, bahkan ada yang agak tebalnya lagi itu kitab fikih ya. Cukupkan sekian. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe, dan sekali lagi pada orang tua wali yang ingin memondokkan anaknya, silahkan datang ke pondok pesantren Manbaul Hasanah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.